Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yulia Azhari. Di sini saya akan menjelaskan budidaya sayuran berupa wortel, bawang, kacang arcis, kentang, dan juga bunga kol. Pemilihan bibit sesuai iklim dan unggul serta bebas dari jamur, memiliki umur yang cukup tua dan memiliki bentuk yang tidak cacat. Untuk menyemai dan merangsang pertumbuhan tunas, letakkan bibit kentang di tempat yang sejuk, lembab, dan sedikit saja terkena sinar matahari. Biarkan bibit berkembang selama kurang lebih 7-14 hari. Saat penanaman di tanah, berikan pupuk dengan dosis kurang lebih 20 ton per hektar. Pastikan juga tidak terkena hama dan penyakit kutu daun, ulat tanah, layu bakteri, dan lain-lain. Lakukan penyemprotan insektisida atau pestisida organik jika tanaman kentang terserang penyakit atau hama. Pemupukan susulan. Setelah 20 hari, tanaman kentang bisa dipanen pada usia 3-4 bulan tergantung varietas Budidaya benih. kentang dengan sistem uap atau aeroponik. Petani akan melakukan penyemaian biji memakai media rokual maupun busa. Setiap lubang akan diisi dengan 1 biji kentang. Setelah semua lubang pada rokual telah berisi busa, akan dipindah dan disimpan di ruang gelap agar benih cepat tumbuh. Ketika benih kentang telah tumbuh dewasa dan mengeluarkan sejumlah daun minimal 2 helai bibit, kentang akan dipindah pada lubang-lubang styrofoam. Suhu di area ini juga akan diukur setiap hari, sebab suhu yang dibutuhkan untuk budidaya kentang tidak boleh kurang dari 15 derajat dan melebihi 30 derajat Celcius. Selain itu, penyemprotan nutrisi juga akan berlangsung selama 5 menit setelah setiap 10 menit off dan begitu seterusnya hingga waktu panen. Sama seperti menanam kentang pada suatu lahan umbi kentang siap dipanen ketika tumbuhan telah berusia 90-95 hari. Budidaya kentang dengan sistem uap atau aeroponik. Petani akan melakukan penyemaian biji memakai media rokual maupun busa. Setiap lubang akan diisi dengan 1 biji kentang. Setelah semua lubang pada rokual telah berisi busa, akan dipindah dan disimpan di ruang gelap agar benih cepat tumbuh. Ketika benih kentang telah tumbuh dewasa dan mengeluarkan sejumlah daun minimal 2 helai bibit, kentang akan dipindah pada lubang-lubang styrofoam. Suhu di area ini juga akan diukur setiap hari, sebab suhu yang dibutuhkan untuk budidaya kentang tidak boleh kurang dari 15 derajat dan melebihi 30 derajat Celcius. Selain itu, penyemprotan nutrisi juga akan berlangsung selama 5 menit setelah setiap 10 menit off dan begitu seterusnya hingga waktu panen. Sama seperti menanam kentang pada suatu lahan umbi kentang siap dipanen ketika tumbuhan telah berusia 90-95 hari. Penanaman dengan cara menyiapkan media tanam yang kaya akan nutrisi campuran dari kompos kotoran hewan, tanah, dan kocopit dengan perbandingan 50-30-20. Kacang arcis bisa disemai di TR atau pot. Ketika tanaman sudah memiliki 5-6 daun, pastikan melakukan penyiraman ketika proses pemindahan. Saat proses perawatan, pastikan menambahkan fertilizer alami, baik cair maupun padat. Setelah tanaman mulai berbunga, fertilizer bisa diberikan dengan interval 2 minggu sekali. Pastikan melakukan penyiraman biasa setidaknya 2-3 kali seminggu. Pemanenan kacang arcis setelah tanaman berusia 1 bulan. Caranya adalah petik setidaknya 10-15 cm tanaman dan dipanen. Untuk menyemai benih biji wortel harus disemai di tempat yang terkena sinar matahari langsung, kemudian ditanam dan dirawat. Benih akan mengeluarkan tunas pada hari ke-7 sampai hari ke-18. Menanam wortel dari wortelnya langsung dengan memanfaatkan bagian atas wortel yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya batang dan daun wortel. Caranya, letakkan beberapa lembar koran atau tisu dalam wadah atau piring. Rendam dengan air secukupnya sampai koran atau tisu tetap lembab. Cara lainnya yaitu potong wortel bagian atas sekitar 3 cm, tusuk wortel dengan tusuk gigi sekitar 1 cm dari atas, sebanyak 4 tusuk, yang berguna untuk menahan wortel agar tidak tenggelam di air. Letakkan wortel di atas gelas dengan tusuk gigi menahan bibir gelas. Setelah beberapa hari, tunas-tunas baru akan muncul pada wortel, dan kemudian dipindahkan atau ditanam dalam pot dan tumbuh seperti biasanya. Jangan lupa dirawat seperti pada umumnya. Panen wortel pada hari ke-60-85 sesudah dipindahkan ke tanah.
Persemaian dan tanaman kembang kol dapat dipindahkan ketika umurnya 1 bulan. Jarak tanamnya yaitu 40 cm dikali 40 cm atau 50 cm dikali 50 cm. Untuk perawatan pertama, yakni pemupukan saat 7-10 hari setelah anakan dipindahkan. Bisa gunakan pupuk berkualitas selama 2 minggu sekali. Untuk pengairannya, siram 2 hari sekali jika manual dan 2 kali seminggu jika memakai sistem mengairi. Selalu melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida sebagai insektisidasinya atau anti serangga, kemudian benteng sebagai bakterisida, dan sebagai perangsangnya. Bisa gunakan pupuk berkualitas dilakukan 1 minggu sekali saat panen sekitar 45-75 hari setelah tanam. Pemilihan benih bawang merah. Pilihlah benih bawang merah yang sehat dan yang dipanen tua, antara 80-100 hari. Ukuran benih sekitar 1,5-2 cm dengan bentuk yang bagus, tidak cacat dan berwarna merah tua mengkilap. Cara menahannya dengan potong ujung atas calon daun atau dengan cara rendam umbi bawang merah selama 15-30 menit dengan menggunakan pupuk organik. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan penyakit tular benih serta mempercepat pertumbuhan umbi bawang. Pemupukan dapat dilakukan dengan pupuk organik cair yang disemprotkan pada bawang saat umur 7 hari setelah tanam dan ulangi setiap 1 minggu sekali. Pengairan dan penyiangan sesuai dengan kondisi tanah atau tanaman. Lakukan penyiangan gulma dengan teratur untuk menghindari persaingan memperoleh nutrisi antara gulma dan tanam. Umur panen bawang merah 55-90 hari tergantung dari varietas yang ditanam, jenis tanah dan ketinggian tempat.